Anak di bawah 10 kilogram, maka kebutuhannya adalah 100 cc dikali berat badannya dalam kilogram. Selanjutnya, untuk rentang 11 kilo sampai 20 kilo, maka ditambah 50 cc per kilogram berat badan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams and Dad semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dr. Reza Palevi, dokter spesialis anak. Masih dalam SGA seputar ginjal anak. Dan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dan juga berapa banyak kebutuhan air pada anak. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh Mams and Dad ketika ke praktek dokter. Dok, berapa banyak sih sebenarnya anak saya perlu minum? Nah, di episode atau di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih kepada Mams and Dad apa sih manfaat air untuk anak. Kalau lihat dari komposisi tubuh seorang manusia, sebenarnya air ini memiliki persentase dari komposisi tubuh yang paling besar. Pada anak di bawah usia 1 tahun, komposisi air dalam tubuhnya itu bisa mencapai 65-80% dari massa tubuh. Persentase ini tentunya akan berkurang seiring pertambahan usia anak hingga anak remaja, itu komposisi air dalam tubuhnya mencapai 55-60% saja. Air ini memiliki banyak manfaat dalam tubuh seorang anak. Yang pertama, untuk membantu berbagai proses metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalam sel, kemudian juga membantu berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan lain-lain. Jadi, manfaatnya luar biasa. Dan apabila seorang anak kekurangan air di dalam tubuhnya, maka dapat terjadi dehidrasi. Nah, selanjutnya, Mams and Dad, pengeluaran cairan dalam tubuh anak itu dari mana saja? Bisa dari urin, dari feses, dari pernafasan, atau pada kondisi anak sakit. Nah, itu juga bisa keluar melalui muntah misalnya, diare, dan lain-lain. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke berapa banyak sih seorang anak itu harus mengkonsumsi air per harinya. Jawabannya adalah tergantung usianya. Sebenarnya secara umum kita punya rumus perhitungan nih untuk kebutuhan cairan seorang anak. Yaitu untuk anak di bawah 10 kilogram, maka kebutuhannya adalah 100 cc dikali berat badannya dalam kilogram. Misalnya nih anaknya 8 kilo misalnya, maka kebutuhan cairan hariannya adalah sekitar 800 cc. Selanjutnya, untuk rentang 11 kilo sampai 20 kilo, maka ditambah 50 cc per kilogram berat badan kelebihannya. Artinya untuk 10 kg pertama itu 10 dikali 100 artinya 1000. Selanjutnya, untuk antara 10 sampai 20 kilo kita kali 50. Misalnya anaknya 15 kilo. 10 kg pertama kan udah 100 nih. Selanjutnya 5 kg berikutnya 5 dikali 50. Jadi 250. Artinya kebutuhan hariannya adalah 1250 kalau digabung ya. Untuk anak di atas beratnya 20 kg, maka 1500 ditambah kelebihan berat badannya dalam kilogram di atas 20 kg. Misalnya katakanlah anaknya 30 kg. Untuk 20 kg pertama, dia sudah mendapatkan 1500. Selanjutnya selisih di atas 20 kg kita kalikan dengan 20. Jadi misalnya tadi anak 30 kilo, 20 kg pertama dia sudah mendapatkan 1500. Selanjutnya 10 kg sisanya kita kali 20, jadi 20 dikali 10, 200. Maka dia perlu mendapatkan total cairan sebanyak 1700 ml per hari. Aduh dok, bingung. Tenang, Mams and Dad. Nih kalau misalnya Mams and Dad bingung cara menghitung yang tadi, ini dokter yang kasih tips-tips simpelnya saja yang didapatkan dari artikel Ikatan Dokter Anak Indonesia. Untuk bayi berusia 0 sampai 6 bulan minimal ia memerlukan cairan sebanyak 700 cc ya. Dan ini hanya boleh diberikan dari ASI saja. Kemudian untuk anak usia 6 bulan sampai 12 bulan, perharinya kurang lebih dia membutuhkan total cairan minimal 800 cc. Yaitu ada dari ASI dan juga ditambah dengan air putih sebanyak 60 sampai 120 ml per hari.
Khusus untuk bayi, pemberian air putih itu tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau pemberian air putih terlalu banyak, anak itu akan menjadi kenyang sehingga dia tidak mau lagi untuk mendapatkan ASI ataupun makan pendamping ASI pada bayi di atas usia 6 bulan. Jadi cukup dibatasi setelah ia makan atau di antara waktu makan boleh diberikan air putih sebanyak 30 sampai 50 ml setiap sesinya. Untuk anak usia 1 tahun sampai 3 tahun, maka kurang lebih seharinya ia perlu mendapatkan air sebanyak totalnya 1.300 ml per hari. Untuk anak usia 4 sampai 8 tahun, kebutuhan total cairan per harinya adalah sekitar 1.700 ml per hari. Tentunya ini tidak hanya susu ya, tapi juga air putih ataupun minuman-minuman lainnya, termasuk makanan-makanan berkuah. Untuk anak usia 9 sampai 13 tahun, total kebutuhan cairan perharinya adalah sekitar 2.100 sampai 2.400 ml per hari. Dan yang terakhir, untuk anak usia 14 sampai 18 tahun, total kebutuhan cairan perharinya adalah sekitar 2.300 sampai 3.300 ml per hari. Nah, Moms and Dad juga bisa mengetahui apakah kebutuhan cairan si kecil terpenuhi dengan baik. Salah satunya adalah dengan melihat warna urin. Warna urin itu normalnya adalah jernih atau sedikit kekuningan. Tapi kalau kita lihat warna urin anak itu sudah menjadi pekat ya, kuning pekat atau bahkan kecoklatan, maka itu tanda bahwa tubuh si anak kekurangan cairan sehingga ia perlu mengkonsumsi cairan lebih banyak. Dan tentunya pada kondisi-kondisi tertentu nih, misalnya anak sedang demam, sedang berolahraga, terutama kalau di luar ruangan ya, atau anak sedang mengalami muntah, diare, maka kebutuhan cairan anak juga akan lebih tinggi dari biasanya, karena pada kondisi-kondisi tersebut pengeluaran cairan dalam tubuhnya lebih banyak, sehingga apabila tidak diganti dengan cairan yang lebih banyak, maka ia dapat menjadi dehidrasi. Oke, maaf saya semuanya. Di episode ketiga SGA, kita sudah membahas mengenai kebutuhan cairan pada anak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Serta nantikan episode-episode SGA berikutnya bersama saya tentunya. Semoga bermanfaat dan salam sehat.